Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya A. Rahman S. Tumanggar, guru Mistanjung Kabupaten Papak Barat, Provinsi Sumatera Utara, sekaligus mahasiswa TPG Daljab Transformasi gelombang 1 tahun 2025 pada LPTK IAIN Ambon. Hari ini 10 Mei 2025 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran mapel fikih dengan materi makanan haram di Mis Tanjung Rahu. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, coba dicek kebersihan dan kerapian anak-anak di semua. Silakan cek apakah ada sampah di sekeliling kita biar bisa tenang belajar. Aman? Alhamdulillah. Oke, silakan baca doa dipimpin oleh ketua kelas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bi islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholehan. Oke, terima kasih kepada ketua yang telah memimpin doa. Selanjutnya untuk mendapatkan rahmat, mari kita membaca surah pendek. Silakan baca salah satu surah pendek yang biasa kita baca setiap memulai pelajaran. Silakan baca surah pendek. Oke, baik. Nampaknya ngantuk ini semua ini. Tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Dang dang dang, ding ding ding, dong dong dong, dang dang dang, ding ding ding, dong dong dong. Aha aha nah, aha aha nah, aha aha semangat. Oke, terima kasih. Tepuk tangan semua. Oke, anak-anak didik kami yang kami banggakan, silakan berdiri. Mari kita menyanyikan lagu wajib Garuda Pancasila. Silakan dimulai. 1, 2, 3, ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, riba
Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan duduk kembali. Sebelum kita memulai pelajaran, kita absen dulu. Siapa absen? Yang pertama, Adam Putra. Hadir, Pak. Hadir ya. Aiman Limbong. Hadir, Pak. Hafifah Maharaja. Hadir, Pak. Hermaliska Sitakar. Hadir, Pak. Indah Yunita Mani. Hadir, Pak. Hadir ya. Kaila Latifa Pinayungan. Hadir, Pak. Angkat tangannya ya. Mandala Sitakar. Hadir, Pak. Mariahma Mani. M. Kayum Sinamo. Hadir, Pak. Kenapa lemas sekali? Belum sarapan? Munawarok Sibanjunta. Hadir, Pak. Oh, hadir. Ratu Nadipa Barasa. Hadir ya. Rian Setiawan. Hadir, Pak. Roni Arifin. Hadir, Pak. Hadir. Sakila Rizky Sinaga. Hadir, Pak. Oke, baik. Hadir semua ya. Alhamdulillah. Anak-anak didik kami semua keadaan sehat. Udah siap memulai pelajaran hari ini? Sudah, Pak. Oke, baik. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita kaji dulu pelajaran minggu yang lalu mengenai makanan halal. Apakah anak-anak saya masih ingat pelajaran minggu lalu tentang makanan halal? Iya, Pak. Apa itu kira-kira contoh makanan halal? Sapi, lembu, Ah, ayam, ah, kerbau, ah, kambing, ah. unta. Oke, baik. Oke. Dah ingat kembali apa aja itu makanan halal? Ya, Oke, baik. Hari ini kita belajar mengenai makanan haram. Adapun tujuan pembelajaran ini adalah, coba Adam dibaca yang pertama, apa itu nak? Siswa mampu menjelaskan pengertian makanan haram. Oke, yang kedua. Oke, coba Ratu. Siswa mampu menyebutkan dalil tentang makanan haram. Oke, yang terakhir itu Sakila, coba apa? Siswa mampu menganalisis macam-macam makanan haram dan menjauhi makanan haram. Oke, baik. Terima kasih. Nah, untuk materi makanan haram, setelah nanti kita mempelajari materi makanan haram, anak-anakku sekalian harus sudah bisa menjelaskan pengertian makanan haram. Yang kedua, siswa keseluruhan anak-anak didik saya harus mampu mengidentifikasi hukum makanan haram dan selanjutnya. Sehingga nanti setelah akhir daripada pembelajaran ini, di akhir pembelajaran ini anak-anakku semua bisa mengerti tentang dalil makanan haram serta hukum makanan haram. Jadi sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita di materi makanan haram, Bapak ingin menanyakan sebelum kita memulai pembelajaran sebagai bahan pemantik dalam pertanyaan materi makanan haram, Bapak ingin menanyakan kepada anak-anak semua, ada yang sudah tahu apa itu makanan haram? Ada yang tahu apa itu contohnya makanan haram? Apa contohnya? Yang kuat? Lagi? Terus? Buaya, ular, anak, Apa lagi? Lagi? Coba siapa? Si Zahra. Apa itu contohnya? Coba sebutkan dua. bangkai, dan darah. Bangkai dan? Oke, kasih tepuk tangan. Oke, baik.
Silahkan kamu simak video yang ada di depan. Ambil bukunya, pulpennya, simak. Pahami apa yang terdapat nanti dalam video pembelajaran ini. Silakan kamu nanti koreksi. Silakan catat apa hal-hal yang penting dalam video pembelajaran ini. Catat dan nanti akan kita diskusikan bersama. Silakan disimak. Assalamualaikum sahabat Ula. Di video sebelumnya kita telah membahas tentang makanan halal. Hari ini kita akan membahas tentang makanan haram. Makanan haram itu apa sih? Makanan haram adalah makanan yang dilarang untuk dikonsumsi dalam Quran dan hadis. Sebagai contoh, Allah menjelaskan dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 3 bahwa kita sebagai seorang muslim itu dilarang, haram untuk mengkonsumsi bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah, daging hewan yang tercekik, terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang diterkam binatang buas, juga yang disembelih untuk berhala. Secara garis besar, makanan haram itu dibagi dua macam atau dua kategori, yaitu haram aini dan haram sababi. Haram aini itu apa ya? Haram aini itu haram karena zatnya. Jadi makanan tersebut memang sudah dinyatakan haram zat penyusunnya oleh Al-Quran dan hadis dan tidak boleh dikonsumsi tentunya. Atau lebih gampangnya gini deh, haram aini itu haram yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis. Contohnya, ya seperti tadi, daging babi, bangkai, darah. Ada pula contoh lainnya. Contoh lain dari haram aini itu yang berupa hewani, seperti anjing, ulat, buaya, babi, dan lain-lain. Ada juga yang berupa tumbuhan, nabati ya, seperti ganja, kecubung, serta daun yang beracun. Atau yang berasal dari perut bumi, apabila dimakan itu akan membahayakan hidup kita. Seperti timah, aspal, logam. Sahabat umur ada yang doyan aspal? Oke, fix garing. Lanjut, ada haram sababi. Haram sababi itu haram karena ada sebabnya. Jadi ingat-ingatnya sabab. Sabab itu sebab. Misalnya, makanan yang tadinya halal bisa berubah menjadi haram karena dimasak memakai minyak babi misalnya. Atau makanan itu menjadi haram karena diperoleh dari hasil mencuri, menipu, korupsi, judi, atau hasil menjual minuman keras, hasil riba, dan lain-lain. Dari sini kita bisa menyimpulkan jenis-jenis makanan apa saja yang diharamkan oleh Allah. Yang pertama, bangkai binatang, kecuali ikan dan belalang. Yang kedua, darah. Yang ketiga, makanan yang menjijikan, seperti kecoa, lalat, tikus, kecoa. Yang keempat, daging babi, udah jelas itu. Yang kelima, binatang yang disembelih tidak atas nama Allah. Keenam, makanan yang membahayakan, seperti racun. Ada yang suka racun? Enggak kan? Kemudian makanan basi. Kemudian hewan buas yang bertaring. Itu juga tidak boleh, haram. Seperti anjing, harimau, kucing. Ini dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim. Semua hewan buas yang bertaring, maka memakannya adalah haram. Kemudian selanjutnya ada juga semua burung yang memiliki cakar, yang digunakan untuk membunuh dan memakan mangsanya. Seperti elang dan raja wali. Kalau ayam gimana? Kan ada cakarnya. Bukan cakar itu mah, ceker. Lagian ayam itu kan bukan burung. Oke, lanjut. Memakan makanan haram
akan berakibat sangat fatal. Pertama, menutup pintu-pintu kebaikan. Jadi makanan haram itu akan menutup pintu-pintu kebaikan. Jika yang haram masuk dalam tubuh, beredar dalam darah, jadi daging akan menutup kebaikan. Contohnya, jika yang haram menutup pendengaran, azan berkumandang pun nggak kedengeran, nggak tembus ke dalam hatinya. Padahal tetangga aja di masjid. Kalau seandainya masuk ke mata, akan sulit melihat yang baik-baik. Kalau yang buruk-buruk cepat. Dan yang paling bahayanya, jika makanan haram ini diberikan kepada keluarga, kepada anak-anak, maka makanan haram ini akan menjadi cikal bakal generasi yang tidak soleh. Karena akan sulit sekali mereka beramal soleh. Jadi malas ibadah, jauh dari Allah. Wah, fatal banget kalau ini. Selanjutnya, makanan haram akan merusak kesehatan. Ini udah jelas. Jelas banget, karena makanan haram ini biasanya nggak baik untuk kesehatan. Kemudian, doa tidak terkabul. Wah, doa jadi tertolak. Seperti Rasulullah pernah menceritakan, ada seorang musafir yang musuh berdebu mengangkat tangannya ke langit sambil berdoa, Ya Rab, Ya Rab. Sedangkan makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan perangkat hidupnya haram. Bagaimana mungkin doanya akan terkabul? Alhamdulillah. Dan puncaknya adalah menjadi santapan api neraka. Rasul bersabda, siapa yang baginya tumbuh dari makanan haram, maka neraka lebih pantas baginya. Hadis riwayat Tirmidzi. Maka dari itu kita harus berusaha untuk menghindari makanan haram. Terus gimana sih usahanya untuk menghindari makanan haram? Pertama, tanamkan dalam diri kita akibat-akibat yang tadi itu yang bisa ditimbulkan dari mengkonsumsi makanan haram. Yang kedua, pahami jenis makanan haram itu lalu hindari. Ketiga, yakinkan diri makanan haram itu akan membahayakan nyawa. Kemudian, jauhi pergaulan yang buruk yang mengarah kepada makanan haram. Jadi sahabat umrah, agar terhindar dari murka Allah, mari kita menghindari makanan haram. Demikian pembahasan tentang makanan haram. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Sudah disimak? Sudah, Pak. Kira-kira dengan melihat video tadi mengenai makanan haram, anak-anakku semua sudah tahu apa itu makanan haram? Sudah, Pak. Apa aja penyebab setelah memakan makanan haram? Apa akibatnya tahu? Menutup pintu-pintu. Apa itu? Menutup pintu-pintu kebaikan. Oke. Banyak jenis-jenis makanan haram yang telah kita lihat di video pembelajaran tadi sebagai bahan untuk kita memahami materi tentang makanan haram. Sehingga dengan melihat video tadi, anak-anakku semua sudah tahu membedakan dan apa saja jenis serta dalil yang menjelaskan tentang makanan haram. Sebagai lanjutan daripada materi ini, anak-anakku semua silakan menjawab kuis ini dari hasil menyimak video yang telah kita tonton bersama. Silakan menjawab kuis yang Bapak bagikan dalam waktu 10 menit. Harus bagus dijawab ya. Setelah menyimak video udah tahu hasilnya kan? Nah, silakan dijawab kuisnya ya. Anak-anakku semua paham. Apa lagi yang belum? Oke, silakan.
Sebagai referensi dalam menjawab kuis, kita lihat videonya. Di dalam hukum Islam, makanan dikategorikan menjadi halal dan haram. Halal berarti diperbolehkan, dan haram berarti dilarang. Makanan halal termasuk buah-buahan yang bersih, sayur mayur, biji-bijian, ikan, dan daging dari hewan tertentu yang disembelih dengan cara tertentu. Ini untuk memastikan hewan tersebut sehat dan tidak disiksa selama proses penyembelihan, dan semua darahnya dikeringkan. Sementara itu, makanan haram mencakup hewan yang dianggap najis atau tidak sehat untuk dimakan, hewan yang telah mati sebelum disembelih atau disembelih secara tidak benar. Selain itu, haram juga mencakup minuman keras, beralkohol, darah, dan hewan karnivora. Nah, di video kali ini, bisakah kamu menebak mana makanan hewan yang haram dan yang halal? Kamu akan diberikan waktu 5 detik per hewan. Nah, kalau kamu sudah siap, tolong bantu channel ini dengan subscribe dulu ya. Ayo kita mulai. Hewan yang pertama, beruang. Apa itu? Oke, jawabannya adalah haram. Karena hewan predator darat yang memiliki taring sifatnya haram untuk dikonsumsi. Gimana? Masih cukup mudah ya? Nanti akan semakin sulit nih. Lanjut lagi ya. Hewan yang kedua, bebek. Apa itu? Kenapa halal? Tidak memiliki taring. Karena? Tidak memiliki taring. Oke, coba kita tengok. Bebek itu adalah halal. Tidak ada dalil yang mengatakan bebek itu haram, asalkan diolah dengan cara yang halal. Selain itu, bebek tidak mempunyai taring dan bukanlah binatang yang buas. Lanjut lagi. Hewan yang ketiga, kuda. Nah, ini apa? Halal. Yakin halal? Halal apa haram? Halal. Yang bilang haram, cuci tangan. Cuci tangan tinggi-tinggi. Yang bilang halal. Ya, Ratu milih apa? Halal apa haram? Hah? Haram. Haram atau halal? Oke, coba kita lihat. Oke, jawabannya adalah halal. Tetapi daging kuda adalah makruh tanzih. Dengan kata lain, meski diperbolehkan memakan daging kuda, namun sih disarankan lebih baik tidak makan ya. Hewan yang keempat, kucing. Nah, ini kenapa bisa haram? Karena? Coba Sakila apa? Kenapa ini kucing dibilang haram? Coba kita lihat. Ini jawabannya adalah haram. Wah, kasih tepuk tangan sama Sakila. Sebelumnya, hewan predator darat yang memiliki taring itu dikategorikan haram. Lagian kan kucing itu lucu ya, lebih baik sih dipelihara aja, jangan dimakan ya. Nah, nggak usah dimakan katanya. Hewan yang kelima, kelelawar. Nah, ini apa halalnya ini? Halal kak? Kenapa haram? Oh gitu, coba kita lihat.
Oke, jawabannya kelelawar itu haram karena bisa disamakan dengan burung yang tidak berbulu dan burung pemangsa yang mempunyai cakar, sehingga kelelawar dianggap haram untuk dikonsumsi. Haram ya? Nomor 1 sampai 5, kamu benar berapa nih? Nah. Yang di komen ya. Masih ada 13 hewan lagi. Hewan yang ke-6. Kecoak. Apa ini? Coba kita lihat. Nah, jawabannya kecoak itu haram karena serangga haram untuk dimakan. Hal ini Dah, coba cek kertas yang ada di depanmu, kamu benar berapa kuisnya? Benar semua? Tadi yang terakhir tadi ada yang salah. Kita tes kejujuran. Siapa yang dari yang kita lihat di video dengan kuis yang ada di mejamu, jujur, benar berapa tadi? Siapa yang benar semua? Ada yang benar semua? Ada yang salah satu? Yang salah satu berapa orang? Yang salah 2? Yang salah semua? Ada? Wah, mantap. Berarti anak-anakku semua sudah semakin memahami tentang makanan haram serta hal-hal yang disebabkan oleh mengkonsumsi makanan haram. Sekarang anak-anakku semua kita bagi menjadi 4 kelompok untuk mendiskusikan video pembelajaran kita tadi, hal-hal yang kamu dapat dari setelah menyimak video. Kelompok pertama dipisah, kelompok kedua, ketiga, keempat. Silakan berdiskusi tentang video pembelajaran yang kita telah putar bersama tadi. Mana tadi yang mengenai pengertian makanan haram? Kelompok berapa? Kelompok 3 ya? Oke. Yang hukum makanan haram? Kelompok berapa? Oke, silahkan. Bapak kasih waktu 20 menit untuk mendiskusikan mengenai materi makanan haram. Ayo, bergabung. Oke, baik. Silakan kelompok 1 ke depan membacakan hasil diskusinya, mempresentasikan ke depan. Silakan kelompok 1. Ini. Hasil diskusi kelompok 1 tentang menyebutkan dalil tentang makanan haram. Dalil tentang makanan haram dalam Islam terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Beberapa dalil penting yang menjelaskan tentang makanan haram adalah: 1. Surah Al-Baqarah ayat 173. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama Allah selain Allah.
2. Surah Al-Maidah ayat 3. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang diterkam binatang buas kecuali yang sempat kamu sembelih. Hadis tentang makanan haram. Siapa saja yang memakan makanan haram, maka bermaksiatlah anggota tubuhnya mau tidak mau. 4. Hadis tentang doa terhalang. Wahai apa ini? Perbaikilah makananmu, niscaya doa mustajab demi zat yang menggenggam jiwa Muhammad. Sungguhnya seorang hamba yang tidak diterima amalnya selama 40 hari. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2, silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Hasil diskusi kelompok 2 menganalisis macam-macam makanan haram dan menjauhi makanan haram. Makanan haram dalam Islam meliputi bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Selain itu, makanan yang diperoleh dengan cara yang haram seperti riba, judi, atau pencurian juga diharamkan. Menjauhi makanan haram adalah kewajiban bagi setiap muslim, dan ada beberapa cara untuk melakukan seperti mencari informasi tentang makanan halal dan makanan haram, menghindari tempat makanan yang meragukan, dan meminta konfirmasi mengenai sertifikasi halal. Menganalisis macam-macam makanan haram. Bangkai, hewan yang mati bukan karena disembelih atau diburu kecuali ikan dan belalang. Darah hewan tidak baik hewan yang disembelih maupun mati tanpa disembelih. Daging babi, semua bagian tubuh babi, baik peliharaan maupun liar, jantan maupun betina. Hewan yang disembelih dengan nama selain Allah. Hewan yang disembelih bukan karena Allah atau disembelih dengan berhala. Hewan yang mati karena dicekik, dipukul, terjatuh, ditanduk, atau diterkam hewan buas. Hewan yang mati karena penyebab tersebut juga termasuk haram. Hasil haram, makanan yang diperoleh dari riba, judi, pencurian, atau tindakan haram lainnya. Makanan yang memabukkan, minuman atau makanan yang mengandung alkohol dan yang memabukkan. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan kelompok 3 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil diskusi kami kelompok 3 yang menjelaskan pengertian makanan haram. Makanan haram adalah makanan yang dilarang dikonsumsi oleh umat Islam berdasarkan ajaran Islam. Larangan ini berdasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW. Makanan haram biasanya memiliki ciri-ciri seperti menjijikkan, membahayakan tubuh, atau didapatkan dengan cara yang tidak baik. Dan segitu saja yang saya bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, sekarang kelompok 4. Silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Hasil diskusi kami kelompok 4. Hukum makanan haram. Makanan haram adalah makanan yang dilarang untuk dikonsumsi berdasarkan hukum Islam. Contohnya adalah bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Selain itu, makanan haram juga bisa berasal dari cara memperolehnya yang tidak baik seperti hasil korupsi atau riba. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 4.
Oke, baik anak-anak semua. Setelah kita mempelajari materi makanan haram, anak-anakku semua sudah tahu apa itu tadi pengertian makanan haram? Makanan yang tidak diperbolehkan diberi makan. apa tadi dasar hukumnya? Masih ingat apa tadi dasar hukumnya? Al-Quran dan Al-Quran surah Al-Maidah ayat 3. Oke, baik. Alhamdulillah. Anak-anakku semua sudah paham mengenai makanan haram, sudah tahu jenis-jenis makanan haram, sudah tahu dasar hukumnya, sudah tahu dalilnya, sehingga pembelajaran kita hari ini sudah bisa anak-anakku semua menjelaskan pengertian dari makanan haram. Untuk itu pelajaran kita hari ini tentang makanan haram telah kita hasilkan seluruh siswa mampu menjelaskan pengertian makanan haram. Oke, baik. Untuk pembelajaran di rumah, anak-anakku semua, saya beri tugas. Silahkan kamu perhatikan di lingkungan rumahmu masing-masing, apa saja makanan haram yang ada di sekitar rumahmu. Silakan dicatat. Apa saja makanan haram yang ada di lingkungan rumah tempat tinggalmu. Nanti minggu depan akan saya tagih dari anak-anakku semua apa saja makanan haram yang ada di sekitar rumah tempat tinggal kalian semua. Anak-anakku semua, minggu depan kita akan mempelajari tentang minuman halal dan minuman haram. Jadi saya ingin tanyakan kepada anak-anakku semua, bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Apakah kamu paham? Alhamdulillah. Jadi untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang minuman halal dan minuman. Oke, baik. Sebelum kita tutup pembelajaran ini, silakan ketua kelas pimpin doa di akhir pembelajaran dengan mengucapkan lafaz alhamdulillah. Ayo. Baik, silakan disimpan bukunya. Akhiru kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.